Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Sekarang saya sedang masak mie instan. Nah, mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya, kok tinggal di luar negeri makannya mie instan? Nggak punya uang ya untuk beli ikan atau beli daging gitu ya. Jadi di dalam kasus saya ini, saya beli mie instan untuk saya makan itu, dan seperti hari ini ya saya masaknya untuk makan siang saya itu bukan karena saya tidak punya uang untuk beli ikan atau beli daging, tapi lebih daripada karena saya malas masak. Itu alasannya. Sebenarnya ada alternatif yang bisa saya lakukan ketika saya malas masak tapi tetap bisa makan, yaitu dengan membeli makanan ke restoran. Tapi masalahnya saya ini kan tinggalnya agak di luar kota ya, agak jauh jaraknya dari tempat tinggal saya ke kota itu kurang lebih 15 km seperti itulah. Jadi kalau misalnya mau ke kota itu harus naik kendaraan, ya bisa kendaraan pribadi atau naik bis ataupun naik kereta api. Tetapi kebetulan saya nggak punya mobil ya, dan suami saya nggak di rumah, dia sedang bekerja, jadi dia nggak bisa mengantar saya ke kota untuk membeli makanan. Dan kalau misalnya naik bis, ya itu harga tiket bis pulang pergi ya dari sini sampai ke kota itu perbedaan harganya itu sedikit dengan harga makanan yang akan saya beli nanti. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung ya, harga tiket sama harga makanan yang saya beli itu ya bedanya tuh hanya 1 sampai 2 euro. Untuk saya tuh ya rugi di uang ya, di ongkos, dan rugi di waktu. Karena kalau saya naik bis ya dari sini sampai ke kota itu pulang pergi itu saya perlu waktu 1 jam. Jadi untuk saya salah satu alternatif yang paling bagus ya kalau saya sedang lagi malas masak ya, masak mie instan ini. Sekarang kita akan masaknya ya teman-teman. Airnya sudah matang ya. Kita masukkan bumbunya. Mungkin buat sebagian teman-teman yang sekarang anak kos ya di Indonesia sana, ya yang sering makan mie instan karena mungkin uang bulanannya pas-pasan, nah, saya harap tidak usah berkecil hati karena mungkin jarang bisa makan daging seperti daging sapi atau daging ayam. Karena kami juga orang Indonesia yang tinggal di luar negeri banyak juga kok yang masih doyan makan mie instan. Jadi sama aja. Untuk saya sih sama aja mau orang Indonesia tinggal di luar negeri atau tinggal di Indonesia yang anak kosnya yang uang bulanannya pas-pasan, tetap aja kalau suka makan mie instan ya makan mie instan aja. Dan menurut saya juga dulu waktu zaman saya masih kos di daerah Bogor sana ya, karena saya uang bulanan saya juga bisa dikatakan pas-pasan ya, saya juga sering kok makan mie instan. Tapi kalau dulu zaman saya itu suka makan mie instannya yang ada kuahnya ya. Sementara kalau di sini saya biasanya lebih suka yang mie instan yang goreng, yang mie gorengnya. Tapi ya itu, dulu saya waktu masih muda saya hanya bisa makan mie instan. Sekarang saya sudah bisa makan apa saja yang saya pengen. Jadi untuk teman-teman yang anak kos tidak usah berkecil hati. Mungkin sekarang kamu masih hanya makan mie instan, tapi siapa tahu di 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan hidup Anda berubah dan Anda bisa menikmati makanan apapun yang Anda inginkan. Jadi tetap berbesar hati ya.
Sudah selesai teman-teman minyak. Mari kita coba. Selamat makan. Enak. Saya sarankan buat teman-teman sebaiknya jangan terlalu sering makan mie instan ya, karena itu juga kurang bagus untuk kesehatan. Karena saya juga makan mie instan itu hanya ya seperti saya bilang tadi, hanya kalau saya sedang malas masak, dan itu juga paling saya juga ya sekali dalam sebulan atau sekali dalam tiap 2 bulan. Karena kalau terlalu sering makan mie instan itu nggak bagus juga untuk kesehatan. Apalagi seperti saya yang saya punya masalah asam lambung. Kalau sekali-sekali makan mie instan itu masih tidak masalah, nggak apa-apa. Biasanya juga saya kalau misalnya masak mie instan, saya juga suka mengkreasikannya. Misalnya saya masak mie instan, saya kasih daging atau telur, baru saya kasih, kalau misalnya saya pengen rasanya lebih pedas lagi, misalnya saya tambahin cabai seperti itu ya, biar rasanya lebih tidak terlalu rasa mie instan sekali. Jadi teman-teman juga bisa mencoba seperti itu, misalnya pengen makan mie instan tapi rasanya lebih wah, katakanlah rasanya mirip dari seperti bapak-bapak yang jual mie goreng di pinggir jalan, seperti itulah kira-kira. Tapi hari ini saya nggak pakai apa-apa karena hari ini saya memang benar-benar sangat malas sekali mau masak. Yang pertama dan yang kedua, memang kebetulan di kulkas lagi kosong barang, nggak ada telur sama daging sama sekali. Ya hari ini karena saya belum belanja. Ntar nanti sore saya belanja kalau suami saya sudah pulang. Itu sebabnya kenapa mie saya mie instan seperti biasa ya, nggak ada telurnya, nggak ada apa-apa. Sekalian bernostalgia seperti zaman waktu saya masih anak kos. Ya itu penting juga ya seperti itu ya, kita mengingat zaman-zaman kita hidup susah dulu ya, karena dengan seperti itu kita akan tetap tahu diri ya, untuk tidak jadi tinggi hati atau jadi sombong ya, karena kita sudah tinggal di luar negeri. Karena banyak orang seperti itu saya melihat ya, dulunya hidupnya ketika di Indonesia hidupnya susah, tapi begitu dia tinggal di luar negeri hidupnya berubah, tiba-tiba dia langsung berubah sikapnya, dia langsung sombong,
tinggi hati. Ingat zaman saya dulu waktu jadi anak kos di kota Bogor. Hanya mau beli ayam goreng itu di depan kos-kosan saya tuh. Kalau saya sudah pingin sekali tuh saya mikirnya 100 kali. Walaupun saya pingin sekali, saya pertama harus menghitung, melihat uang saya. Apakah uang saya masih ada lebih atau tidak. Karena misalnya uang saya nggak ada lebih lagi ya, tapi gajian masih jauh, masih lama. Wah, besok-besok bisa-bisa saya nggak bisa makan. Jadi dulu seandainya misalnya saya mau pingin ayam goreng gitu ya, dari warung pecel lele, walaupun saya pingin sekali, kalau uang saya nggak ada, ya udah saya tahan. Paling nanti kalau pas hari gajian, ya itu saya barter-barterin aja, saya beli dagingnya, baru supaya uang saya tidak kehabisan, besok-besoknya saya makan mie instan berapa kali, seperti itu. Tapi ya namanya hidup ya memang seperti itu ya. Kadang ada naik turunnya. Hari ini kita bisa makan enak, besok kita makan yang biasa-biasa aja. Tapi ya nggak apa-apa. Karena dengan seperti itu kita bisa merasakan setiap tahapan dalam hidup kita. Buat teman-teman yang anak kos ya, kalian bisa juga cerita di kolom komentar bagaimana kehidupan kalian ketika jadi anak kos. Apakah susah seperti saya dulu? Ataukah biasa-biasa saja? Ataukah nggak susah hidup saya waktu zaman anak kos? Enak-enak aja, bisa beli makanan apa aja. Teman-teman bisa cerita di kolom komentar ya, karena saya juga mau pengen tahu seperti apa kehidupan teman-teman ketika menjadi anak kos. Oke teman-teman, ini minyak sudah habis saya makan semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bye-bye.